Bang, pernah kepikiran nggak sih kalau kita lihat foto-foto pahlawan nasional zaman dulu, apalagi yang suami istri gitu? Kenapa emang? Kesannya tuh kaku banget ya kan? Kayak formalitas aja, hitam putih, posenya serius. Iya juga ya. Aku jadi mikir, apa mereka pernah romantis ya? Kayaknya hubungannya formal banget, jangan-jangan dijodohin doang. Eits, tunggu dulu. Salah besar kalau mikir gitu. Oh ya, Justru karena kamu mikir gitu, hari ini kita harus banget bahas kisah cinta yang satu ini. Kisahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Nyai Walidah. emang beda ya? Beda banget. Ini level bucinnya tuh udah di atas rata-rata. Bukan bucin biasa, tapi bucin visi misi. Haha, bucin visi misi, istilah baru nih. Beneran, ikatan mereka itu bukan cuma romansa suami istri, tapi pertemuan dua jiwa dalam satu nafas pergerakan. Wah, dalam banget. Nah, selamat datang di podcast Dongeng, tempat kita menyingkap sisi lain dari sejarah. Oke, aku penasaran. Gini deh, sebagai teaser ya, hari ini kita akan bedah sebuah kisah cinta yang dari rahimnya itu lahir organisasi Islam modern terbesar di Indonesia. Wow, Dan puncaknya, kita bakal cerita tentang seorang istri yang tanpa ragu sedikit pun rela melelang lemari dan koleksi batik kesayangannya. buat apa? Cuma buat mastiin para guru di sekolah suaminya bisa gajian. Serius? Gila. Oke, aku siap dengerin. Nah, kita mulai dari awal ya. Penting buat kita tahu kalau Siti Walidah, atau yang kita kenal Nyai Dahlan, itu bukan orang asing buat Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Dahlan. Oh, mereka udah kenal lama. Mereka itu sepupu, teman sepermainan dari kecil di Kauman. Jadi chemistry-nya tuh udah kebangun dari dulu. Oke, jadi bukan perjodohan yang kaku-kaku banget gitu ya? Justru itu. Dan yang paling revolusioner adalah visi Kiai Dahlan soal posisi istrinya. Di zaman itu ada konsep konco winking, teman di belakang. Istri ya urusannya dapur, sumur, kasur. Peran domestik lah ya? Betul. Tapi Kiai Dahlan nggak begitu. Beliau itu secara sadar nggak menempatkan istrinya di dapur, tapi justru mendorongnya ke mimbar. Ke mimbar, maksudnya gimana tuh? Nyai Walidah itu murid pertama, pendukung utama, sekaligus kritikus pertama buat semua pemikiran Kiai Dahlan yang waktu itu dianggap radikal banget. Wah, jadi setiap ide baru disparing dulu sama istrinya? Persis. Sebelum meyakinkan ulama lain, orang pertama yang harus beliau yakinkan, ya Nyai Walidah. Ini bukti kalau beliau cari partner, bukan cuma istri yang nurut. Keren. Dari situlah lahir cikal bakal Aisyah. Awalnya dari sebuah kelompok pengajian yang intim banget di tahun 1914. Kiai Dahlan sendiri yang bikin. Apa namanya? Namanya indah banget, Sopo Tresno. Sopo Tresno. Artinya siapa cinta dong? Betul, romantis kan? Tapi ini bukan romantis biasa. Ini tuh sebuah gerakan strategis. Wadah ini dibuat khusus supaya istrinya bisa mulai belajar mengajar, berdiskusi sama perempuan-perempuan kauman lain. Yang waktu itu masih di Pinggit ya? Tepat. Jadi Sopo Tresno ini bukti cintanya Kiai Dahlan pada potensi istrinya, dan sekaligus bukti cintanya Nyai Walidah pada kemajuan kaumnya. Keren kan? Gila, keren banget. Jadi Aisyah lahir dari sebuah ruang cinta ya? Nah, itu dia. Tapi perjuangan kan nggak cuma butuh cinta dan ide ya kan? Pasti butuh dana. Nah, disinilah momen yang paling mengharukan menurutku. Ada satu masa di mana Muhammadiyah itu mengalami krisis finansial yang parah banget. Krisisnya separah apa? Kas organisasi itu kosong, guru-guru di madrasah rintisan, mereka belum digaji berbulan-bulan. Sekolahnya terancam tutup. Wah, gawat banget itu. Beban pikiran itu bikin Kiai Dahlan sampai jatuh sakit. Stres berat mikirin nasib umat dan perjuangannya. Terus? Di sini peran Nyai Walidah gimana? Di saat suaminya terbaring lemah, Nyai Walidah ini, beliau nggak banyak bicara, nggak banyak drama. Lantas? Beliau langsung bertindak. Semua koleksi batik turis terbaiknya, perhiasannya, bahkan perabotan rumah tangga. Tunggu, perabotan rumah juga? Iya, meja, kursi, lemari, jam dinding, semua dikumpulin. Terus, secara spontan, dilelang ke para tetangga dan saudagar di Kauman. Ya ampun. Bisa bayangin nggak? Rumah mereka jadi kosong melompong. Aku coba bayangin ya,
Mungkin dialognya kalau didramatisir itu kayak gini. Nyai Walida bilang ke suaminya, Gimana? "Mas, harta itu bisa dicari. Tapi nasib murid-muridmu dan sekolah itu adalah tanggung jawab kita." Gila. Itu support system level dewa sih. Haha, bener kan? Ini bukan sekedar mendukung lagi, ini tuh jadi tulang punggung logistik perjuangannya langsung, rela ngosongin rumah demi sebuah cita-cita. Tepat. Rumah mereka mungkin jadi kosong dari perabot, tapi jadi penuh sesak oleh cita-cita. Gila, aku merinding dengernya. Dan keberaniannya nggak cuma soal materi. Ada lagi cerita yang lebih menegangkan. Apalagi tuh? Waktu mereka dakwah ke Banyuwangi. Di sana kan penolakannya keras banget dari kaum konservatif. Sampai gimana emang? Sampai ada ancaman pembunuhan. Beneran. Ada kabar mereka bakal diserang pakai senjata tajam kalau berani datang. Astaga, terus Kiai Dahlan gimana? Ya wajar dong. Sebagai suami, beliau minta Nyai Walidah sembunyi aja. Atau pulang demi keselamatannya. Dan Nyai Walidah, nurut. Justru itu. Dengan tegas tapi lembut, beliau menolak. Ditolak. Iya. Beliau milih buat berdiri, pasang badan, persis di samping suaminya. Siap menghadapi ancaman parang dan caci maki. Wah, Di momen itu, beliau jadi benteng mental buat Kiai Dahlan. Menunjukkan kalau resiko ini mereka tanggung berdua. jadi bukan cuma di belakang tapi benar-benar di samping, di garis depan ya? Persis. Nah, hebatnya lagi, perjuangan Nyai Walidah ini nggak berhenti setelah Kiai Dahlan wafat tahun 1923. Justru lanjut ya? Justru, disinilah pembuktian terbesarnya. Di Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya tahun 1926. Ada apa di kongres itu? Coba bayangin adegannya. Ribuan orang, mayoritas laki-laki, berkumpul di sebuah gedung besar. Terus, seorang perempuan parubaya yang nggak pernah mengenyam pendidikan formal naik ke panggung. Itu Nyai Walidah? Betul, dan beliau memimpin sidang besar itu. Serius? Memimpin sidang di depan ribuan orang. Iya? Surat kabar zaman itu, baik milik pribumi maupun Tionghoa, sampai tercengang. Mereka nulis berita dengan nada kagum luar biasa. Para pejabat Belanda yang hadir pun katanya sampai dibuat terdiam sama kewibawaannya. Wow, itu pasti momen yang luar biasa banget. Banget. Disitulah beliau membuktikan dirinya bukan bayang-bayang suami. Bukan cuma konco winking, tapi seorang pemimpin mandiri yang lahir dari rahim perjuangan bersama. Ini baru definisi sesungguhnya dari di balik pria hebat ada wanita hebat. Tapi ini bukan cuma di belakang ya, ini berdiri gagah di sampingnya. Nah, itu dia poinnya. Jadi, buat kalian yang dengerin, ini pelajaran penting banget sih. Apa tuh? Coba deh, cari pasangan yang satu frekuensi dalam perjuangan dan visi misi hidup. Biar hubungannya nggak cuma soal perasaan, tapi juga soal pergerakan bareng. Setuju. Share deh obrolan kita ini ke doi, biar hubungan kalian makin kokoh kayak mereka. Hahaha, bener. Dan jangan lupa subscribe podcast Dongeng, biar nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sebagai penutup, aku mau bilang, cinta mereka itu bukan tentang memberi bunga, tapi tentang membangun sekolah. Bukan tentang makan malam romantis, tapi tentang mendirikan dapur umum. Sebuah romansa yang warisannya abadi hingga hari ini. Keren banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.